Fungsi dari Seat FIQ, Frequency Acquisition, adalah digunakan oleh tour planner ketika sedang menerima tour inquiry. Terdiri dari nama tour, jumlah hari, jumlah malam, nama grup, jumlah peserta, FOC, rencana kedatangan, dan penggunaan moda transportasi sesuai dengan jumlah peserta. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sel warna hijau, input manual, sedangkan sel warna orange ini adalah menggunakan drop down list. Pada Seat FIQ ini juga ada suatu pilihan mengenai pendamping atau yang disebut tour leader maupun escorted tour leader. Selanjutnya juga local guide, dokumentasi, yang juga semuanya bisa dipilih, souvenir, asuransi, termasuk margin profit yang sudah ditentukan oleh manajemen dengan bottom 10%, paling tinggi adalah 30%. Agen komisi digunakan untuk bila mana tour planner menerima request inquiry dari travel agent lainnya. 1.00 adalah no commission, sedangkan untuk 1.11 10%, 1.176 15%. Untuk exercise adalah biaya tambahan bila mana mereka menginginkan suatu kegiatan lainnya di luar tour itinerary. Kemudian untuk destinasi. Pada destinasi ini disesuaikan dengan jumlah pola perjalanan wisata, di mana dalam 4 hari ada 2 aktivitas pada hari pertama, 6 aktivitas hari kedua, 7 aktivitas hari ketiga, 1 aktivitas hari keempat. Semuanya tertera di sini dan bisa dipilih dengan menggunakan data validation yang sudah kita siapkan. Ini adalah total biaya entrance fee untuk dewasa, sedangkan di sebelah kirinya adalah untuk anak-anak. Meal venue ini juga disesuaikan dengan pola perjalanan yang ada pada sebelah sini. Tanpa makan, full board, breakfast lunch dinner, di sini juga sama. Anda bisa memilihnya sesuai dengan vendor restoran yang sering digunakan. Selanjutnya, pada kolom ini Anda bisa memilih atau menentukan di mana area untuk hotel. Jika di sini ditentukan untuk Adi Sucipto, maka pada C80 tidak lagi untuk Malioboro, akan tetapi list hotel yang ada di Adi Sucipto. Sedangkan untuk offering ini merupakan surat pengantar penawaran yang berfungsi sebagai alat promosi ya untuk menarik minat calon pelanggan. Sini silahkan teman-teman tinggal mengubah teks yang ada pada text box. Kemudian kalau yang B6 ini sudah otomatis dengan yang ada pada Seat FIQ pada name box 6 customer. Yang ini juga sudah, ini judul, totalnya, dan biaya terlampir nanti masuknya ke dalam itinerary. Yang lainnya silahkan dilengkapi di sini untuk nama Anda, nomor telepon, dan seterusnya. Fungsi Seat Itinerary, kita lihat previewnya. Adalah mengintegrasikan pilihan yang ada pada Seat FIQ khususnya untuk destination dan pilihan hotel. Kita lihat pada itinerary, attention sudah secara otomatis termasuk kapan keberangkatan atau kedatangan. Anda di sini tinggal mengubah teks pada text box. Lakukan edit di sini. Sedangkan untuk kegiatan di bawahnya, ini menyesuaikan jumlah pola tour itinerary
yang sudah disusun pada set FAQ. Pada set FAQ di sini terdiri dari 2 kegiatan, 6 kegiatan, 7 kegiatan, dan 1 kegiatan. Jika ini kita ubah Heha Skyview menjadi keraton, maka pada itinerary hari ketiga sudah otomatis menjadi keraton. Anda tinggal mengubah untuk gambar yang tertera pada sini, klik kanan, format picture, pada shape option, pilih untuk fill, picture or texture fill, insert, lalu pilih file pada komputer Anda. Untuk harga sudah otomatis terintegrasi dengan pilihan hotel termasuk area yang dipilih. Sebagai misal Malioboro, maka di sini otomatis ringnya adalah untuk Hotel Malioboro. Maka di itinerary dia sudah terintegrasi termasuk harganya mulai dari 26 orang sampai dengan 28, dan termasuk charge high season untuk masing-masing orangnya, untuk twin, triple, dan quad. Apa yang termasuk dan tidak termasuk sudah tertera di sini dan Anda bisa mengubahnya. Kemudian harga untuk anak sebagai opsi sudah tertera, terkorelasi dengan seat yang ada pada kolom B ini. Term and kondisi silahkan diedit. Selanjutnya untuk melakukan pengiriman, lakukan file, export, create PDF, buat nama tamu, itinerary Jakarta Jogja dan periodenya, lalu klik publish. Saya akan rewrite. Ini file yang bisa Anda lakukan sebagai lampiran yang dikirim melalui chat WhatsApp maupun email kepada calon pembeli Anda. Membuat paket wisata dalam hitungan menit hanya ada pada TCC 24. Fungsi Sheet TCC, Tour Cost Calculation, digunakan untuk membuat konstruksi biaya paket wisata yang memuat keseluruhan nama vendor, berikut biaya komponen wisata yang akan digunakan dalam penyusunan paket wisata, terdiri dari komponen fixed cost, antara lain sewa kendaraan beserta pelengkapnya, lokal transport, biaya tour operator, biaya dokumentasi, biaya P3K, biaya cadangan, hingga biaya special request. Kemudian biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan berdasarkan jumlah peserta wisata, antara lain biaya makan minum, biaya tiket wisata, souvenir, asuransi, biaya hotel, berikut extra bed dan additional breakfast-nya, dan biaya tambahan lainnya. Setelah komponen fix dan variable cost di input, selanjutnya kita membuat rumus tour costing. Berapa jumlah fixed cost-nya berdasarkan dengan jumlah peserta yang ada pada sini. Berapa jumlah makan minum, tiket wisata, dan seterusnya, termasuk biaya tour leader. Dari sini akan ditemukan untuk sub total tour costing. Kemudian ditambahkan hotel untuk twin, sehingga muncul total cost
biaya per orang untuk twin, berapa jumlah margin profitnya, nantinya akan muncul net sale, kemudian ditambahkan biaya round up, kemudian dibuatlah rumus untuk menentukan berapa biaya setelah FOC. Selanjutnya, bila mana ada request dari travel agent untuk agen komisi, dibuatlah rumus harga setelah agen komisi, lalu muncullah harga paket wisata untuk twin. Demikian juga untuk triple, quad, dan harga untuk anak-anak. Untuk harga anak-anak ini cukup ditambahkan seperti ini. Dia tidak menanggung biaya fixed cost, hanya komponen yang saya blok ini saja, sehingga nantinya akan muncul berapa biaya untuk anak-anak tanpa bed. SIT TCC ini hanya dikonsumsi untuk owner perusahaan perjalanan wisata, bukan untuk sales marketing atau staff lainnya. Mengapa demikian? Tentunya Anda menginginkan sekuritas dapur perusahaan terjaga, bukan? Sehingga sales dan marketing atau staff lainnya cukup mengakses SIT FIQ saja, offering, itinerary, dan konversi dari rupiah ke dolar. SIT yang lainnya, TCC, DL, IF, dan IFTrans, mereka tidak perlu tahu. Fungsi SIT DL atau data list adalah menampung sekumpulan range dari keseluruhan data komponen wisata yang digunakan dalam penyusunan paket wisata, terdiri dari unsur fixed cost hingga list hotel. Ada 6 area dan komponen pendukung lainnya, termasuk list restoran, baik en route maupun restoran yang ada di Yogyakarta. SIT DL ini terintegrasi dengan file yang sudah tersimpan pada akun OneDrive. Setiap nama komponen harus sama persis dengan yang ada pada SIT DL, baik untuk fixed cost maupun variable cost. Fungsi SIT FDES berisi sekumpulan daftar aktivitas yang sudah dirangkum dalam ring aktivitas, dan pada kolom B ini adalah short description sesuai dengan aktivitas yang ada pada kolom A. Untuk kolom C, ini adalah jumlah karakter maksimal yang seharusnya Anda input pada short deskripsi. Tidak boleh melebihi dari 100 karakter, kaitannya dengan lebar dari kanvas yang ada pada SIT itinerary. SIT IFTrans berfungsi untuk membantu ketika Anda memilih moda transportasi, maka secara otomatis untuk biaya pendukung seperti tol, parkir, dan kru tip secara otomatis akan muncul pada SIT TCC. Diperhatikan C7 medium bus, maka pada C8 tol medium bus, parkir medium bus, dan kru tip medium bus. Kita coba ganti dari medium bus, ubah menjadi big bus. Maka pada SIT TCC
otomatis sudah terintegrasi. Pada sheet trans ini juga berfungsi untuk mengatur berapa jumlah seater ketika moda transportasi dipilih. Pada kolom G ini adalah minimalnya dan kolom K ini adalah maksimal dari total penumpang yang bisa diangkut pada moda transportasi. Fungsi sheet kurs dolar digunakan untuk melakukan konversi dari mata uang rupiah ke dolar secara otomatis. Di sini, kurs dolar sudah dikurangi sebesar Rp500 per dolarnya. Untuk mengubahnya, Anda tinggal letakkan pada G5. Selanjutnya, angka 500 ini diubah sesuai dengan keinginan Anda. 300, maka di sini pengurangannya adalah angka 300. Anda perlu melakukan suatu refresh untuk kurs dolar secara lifetime. Diperhatikan, kurs dolar pada hari ini adalah 15.196, maka kita perlu mengupdate, bisa diletakkan pada kolom ABC. Lalu klik kanan refresh, klik OK dan tunggu sebentar. Kurs dolar sudah bergerak menjadi 15.391 pada detik ini.